Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. MIS harap anak-anak MIS tetap menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari virus penyakit. Dan kita sama-sama berdoa agar masalah yang telah kita hadapin saat ini, yaitu virus corona, segera diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, belajar mengajar bersama teman dan juga ibu guru. Dan juga Miss harap anak-anak Miss tetap semangat belajar daring, karena juga kondisi kita yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka seperti biasa. Jadi kita tetap semangat. Untuk yang rajin waktu pembelajaran daring di semester 1, Miss harap pertahankan semangatnya. Untuk yang kemarin belum aktif dalam pembelajaran daring di semester 2 ini, Miss minta tolong ya agar kembali aktif lagi, karena juga ini demi kebaikan kalian, begitu. Oke, sekarang kita masuk pelajaran SBK, Seni Budaya dan Keterampilan ataupun Prakarya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas beragam materi ya, yaitu dari mengenal reklame, mengenal gambar cerita, terus juga kalian sudah membahas tentang tangga nada, pola lantai dalam tari daerah. Nah, untuk itu kita masuk ke tema 4. Tema 4, anak-anak Miss bisa membuka tema 4 di halaman sekitar 55, 56, dan 57. Oke. Nah, tema pelajaran di tema 4 ini adalah tentang topeng. Nah, seperti gambar yang Miss paparkan ini adalah sedikit banyak dari beberapa contoh topeng yang ada di Indonesia, dan ini termasuk dengan topeng sesuai dengan karakter dan daerahnya masing-masing. Nah, inilah bentuk-bentuk topeng. Ada yang pernah melihatnya secara langsung, ataukah anak-anak Miss ada yang memilikinya? Nah, sekarang mari kita mengenal topeng. Nah, topeng adalah tiruan wajah yang menggambarkan karakter dan watak seseorang. Jadi, topeng ini merupakan salah satu bentuk seni rupa ya nak. Nah, di dalam topeng, topeng ini dari penjuru dunia mengenal topeng dari seni bermacam-macam jenis topeng gitu, sesuai dengan tradisi seni mereka, begitu. Nah, topeng di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Juga setiap topeng biasanya menggambarkan watak manusia seperti pemarah, terus ada lemah lembut, bijaksana, dan sebagainya. Lalu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, topeng memiliki fungsi yang beragam ya pastinya. Nah, topeng kerap kali digunakan sebagai sarana ritual, upacara adat, sarana kesenian daerah, dan juga kadang topeng ini digunakan sebagai sarana hiasan untuk di rumah. Nah, hingga saat ini topeng masih menjadi bagian dari upacara adat ataupun cerita-cerita kuno dari para leluhur. Begitu. Nah, orang memakai topeng untuk memanggil dewa, arwah, leluhur, ataupun mengusir roh jahat. Suku Asmat menggunakan topeng yang bernama jipae ketika melakukan upacara adat. Nah, jipae ini adalah topeng yang dipakai oleh suku Asmat untuk memanggil arwah para leluhurnya. Selain itu, topeng juga digunakan dalam pertunjukan tradisional maupun modern. Nah, kemarin kita telah membahas tuh bagaimana pola lantai. Nah, pola lantai ini berkaitan dengan tari daerah. Jadi, topeng ini kan termasuk salah satu bentuk seni rupa. Kreasi ataupun tari daerah, ada salah satu daerah yang menggunakan topeng sebagai sarana untuk penyampaian pesan dari seni tari tersebut, begitu. Nah, tari topeng yaitu dari daerah Indonesia dan namanya tari topeng Malang.
merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Nah, pertunjukan tari ini hampir sama seperti wayang orang, hanya saja semua pemainnya menggunakan topeng, begitu. Cerita yang dibawakan pada pertunjukan tari ini adalah cerita Panji. Topeng-topeng yang digunakan dalam tari ini pun beragam sesuai dengan karakter tokoh dalam cerita Panji. Oke, next kita masuk ke bagian B, yaitu karakter topeng. Tadi anak-anak sudah mengenal ya bagaimana tentang topeng. Saatnya ini kita masuk ke bagian B tentang karakter topeng. Jadi setiap topeng dibuat pasti memiliki karakter yang berbeda. Ada topeng yang menggambarkan karakter kasar, lembut, gagah, halus, jahat, baik, dan lucu. Jadi semua karakter itu bisa kita lihat dari hasil dari topeng itu gitu. Nah, pada pertunjukan tari, topeng yang digunakan disesuaikan dengan tokoh yang ada pada cerita yang dibawakan. Jadi cerita tersebut ataupun tari tersebut berkaitan dengan unsur sejarah gitu, dan yang digunakan juga sesuai dengan ceritanya. Jadi jika di dalam cerita tari tersebut menggambarkan karakter marah, maka menggunakan topeng yang berkarakter wajahnya, untuk raut wajahnya itu terlihat kasar gitu dan sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki karakter yang berbeda. Misalnya topeng Kelana menggambarkan karakter gagah dan galak. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di bawah ini. Ini adalah salah satu beberapa macam gambar topeng. Yang inilah yang dimaksud dengan topeng Kelana, yaitu menggambarkan karakter gagah. Lalu yang di sebelahnya ada topeng Sinta yang menggambarkan karakter halus, dan yang sebelahnya lagi adalah topeng Punakawan menggambarkan karakter lucu. Kita next lagi. Nah, setelah tadi kita mengenal topeng, lalu mengenal karakter topeng, saat ini kita masuk ke bagian C tentang simbol dalam topeng. Nah, setiap bagian di dalam topeng memiliki simbol atau lambang yang berbeda-beda ya, Nak. Nah, simbol-simbol ini pula yang mewakili karakter sebuah topeng. Simbol dalam topeng ditandai oleh bentuk mata, hidung, mulut, dan warna. Warna merupakan bagian topeng yang paling terlihat. Karena itu, warna memiliki simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan karakter topeng. Nah, jadi warna ini sebagai penentu yang paling dominan terlihat di dalam topeng. Untuk itu, warna ini memiliki artinya sendiri ya, Nak. Jika warna putih yaitu menggambarkan topeng sifatnya suci, lembut, dan baik hati. Nah, contoh dari topeng berwarna putih ini seperti yang tadi kita bahas, yaitu topeng Sinta. Nah, kalau anak-anak bisa searching di Google bagaimana gambar topeng Sinta, nanti akan timbul topeng Sinta. Nah, itu dominannya warna putih. Lalu warna hijau. Warna hijau melambangkan sifat baik hati, jujur, sabar, gesit, dan gagah berani. Nah, topeng berwarna hijau contohnya yaitu topeng Panji yang berasal dari Malang. Begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah warna kuning. Warna kuning pada topeng melambangkan kesenangan. Nah, topeng yang memiliki warna kuning contohnya adalah topeng Dewi Ragil kuning. Dan terakhir warna merah. Warna merah melambangkan sifat pemarah namun pemberani. Jadi memang merah ini identik dengan sifat yang pemberani ya, selain dari sifat pemarah. Topeng yang memiliki warna merah ini contohnya adalah topeng Kelana atau topeng Bapang. Nah, ini topeng Kelana yang tadi kita bahas. Namun di sini tidak terlihat warnanya. Anak-anak bisa searching simbol-simbol dalam topeng dari keempat warna ini agar kalian bisa mengetahui, oh iya ini warnanya putih, berarti topeng ini memiliki karakter suci, lembut gitu. Hijau seperti ini topengnya, kuning seperti ini, dan merah seperti ini. Kita lanjut. Oke, di poin D, jenis topeng Nusantara. Nah, bentuk topeng bermacam-macam. Ada topeng yang berkembang dalam kesenian daerah untuk menghormati leluhur dan mengiringi kesenian. Di beberapa suku di Indonesia, topeng masih menjadi pelengkap dalam kegiatan seni dan adat sehari-hari. Dan di Indonesia terdapat berbagai jenis topeng sesuai dengan daerahnya, yaitu satu, topeng Cirebon. Nah, topeng Cirebon mengandung unsur pewayangan biasanya dalam pementasan. Nah, topeng ini diangkat
adalah mengenai cerita Panji. Tokoh-tokoh pada topeng Cirebon adalah topeng Panji, topeng Samba, dan topeng Rumyang, serta topeng Kelana yang tadi seperti gambar ini, yang dominan simbolnya warna merah, yaitu dengan sifat pemarah namun pemberani gitu. Lalu topeng Malang. Nah, topeng seperti topeng Cirebon, topeng Malang juga mengandung unsur pewayangan. Cerita yang biasa dibawakan dalam pementasan pun mengambil dari cerita-cerita Panji dengan tokoh-tokohnya. Pembeda dari topeng wayang adalah dengan topeng Cirebon, yaitu raut wajah topeng Malang terlihat lebih kuat, sedangkan penggunaan warna dasar pada topeng Malang terlihat lebih tegas untuk mendapatkan sifat tokoh. Dan yang terakhir dari jenis topeng Nusantara adalah topeng Bali. Nah, Bali ini pastinya kita familiar ya, apalagi khususnya daerah Bali ini sangat dikenal oleh mancanegara, oleh luar negeri. Nah, untuk itu kita pastinya lebih familiar dengan topeng Bali. Nah, pertunjukan dari topeng Bali biasanya mengambil cerita yang bersumber dari babat atau cerita sejarah. Nah, tokoh-tokoh pada topeng Bali seperti topeng Pangelembar, diantaranya topeng keras dan topeng kuat. Nah, terus juga topeng Panasar, yaitu topeng yang kelihan dan topeng cenikan, topeng ratu, topeng dalam, dan topeng patih, topeng bondres, dan juga melambangkan rakyat. Jadi anak-anak MIS bisa searching di Google untuk mengetahui bagaimana sih bentuk topeng Pangelembar ini, terus juga bagaimana topeng Panasar, topeng ratu, topeng bondres, dan lainnya. Nah, kita telah membahas bagaimana mengenal topeng, juga karakter-karakter yang ditunjukkan di dalam topeng, lalu juga simbol-simbol yang ada di dalam topeng, dan yang terakhir ini adalah jenis topeng Nusantara. Yang terakhir yaitu membuat topeng. Kamu telah mengenal topeng dan jenis-jenisnya, bukan? Nah, ada banyak cara untuk membuat topeng. Jadi, setelah kita mengenal topeng, ada tidak ketertarikan kamu untuk menggambar sebuah topeng. Nah, di sini ada topeng yang dibuat dengan cara dipahat. Biasanya, kalau dipahat ini pastinya terbuat dari bahan kayu. Ada juga topeng yang dibuat dengan cara dijalin atau terbuat dari jerami ataupun kain. Topeng juga bisa dibuat dari kertas dengan cara digunting atau dicetak atau diprint. Ada pula topeng dari logam, plastik, gips, dan tanah liat. Sekarang marilah kita coba membuat topeng dari bahan kertas. Nah, anak-anak MIS bisa buka buku halaman 62. Di sini ada langkah-langkah dan cara alat bahan dalam membuat topeng kertas. Nah, jadi tugas kalian, MIS beri waktu kurang lebih seminggu. Jadi dikumpul sekitar tanggal 23 Januari nanti, anak-anak MIS boleh menggambar topeng, topeng daerah. Kalian bisa men-searchingnya langsung dari Google. Kalian gambar menggunakan kertas karton, lalu pensil warna, gunting, cutter, dan karet gelang. Itu gunanya untuk supaya ketika kamu tempelkan di wajah, topengnya itu duduk di wajah gitu ya. Jadi MIS harap anak-anak MIS bisa mengerjakan langsung membuat salah satu topeng daerah. Oke, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.